A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamajati sayyatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji bagi Allah. Kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini. Biasa setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan satu kegiatan mentadabur ayat-ayat suci Al-Quran. Marilah kajian ini kita awali dengan menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kalimat basmalah Allah limpahkan pengetahuan kepada kita, sehingga pengetahuan yang Allah alirkan kepada kita ini dapat mengokohkan keimanan kita dan juga menjadikan kita lebih banyak berkarya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada kesempatan ini, sebelum apa yang ingin saya sampaikan, seperti biasanya terlebih dahulu saya katakan saya ini bukan seorang guru, bukan seorang ustadz, tapi mau menjalankan salah satu kewajiban sebagai orang yang beriman yang Allah nyatakan tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, yaitu berpesan-pesan di dalam kebenaran dan berpesan-pesan di dalam kesabaran. Nah, para pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, kegiatan yang sederhana ini seperti biasanya kita mendalami beberapa ayat Al-Quran yang sekali lagi semoga pendalaman kita yang pertama mengokohkan keimanan kita sesuai dengan indikasi daripada orang yang beriman kepada Allah, yakni Allah nyatakan wa ijatuliyat alaihim ayatuhu jadatun imana. Jadi orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dia itu akan tambah keimanannya. Oleh sebab itu, sekali lagi kita bermohon, walaupun satu ayat atau beberapa ayat yang kita pahami saat ini, yang pertama adalah dapat mengokohkan keimanan kita. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ayat-ayat Allah yang terrangkum di dalam surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, di mana surat ini telah disepakati oleh para ulama bahwa ini adalah merupakan wahyu yang pertama yang turun kepada baginda Nabi Muhammad di Gua Hiro pada saat dia melakukan sebuah semacam tahamus atau semacam ujlah, atau mungkin dalam tradisi kita sebagai orang Nusantara, mungkin Nabi sedang melaksanakan semedi di dalam gua tersebut, sehingga ketika beliau melaksanakan di dalam gua tersebut satu kegiatan yang memurnikan dirinya, pada saat itu datanglah utusan Allah yang kita kenal dengan malaikat Jibril yang mengantarkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Marilah kita konsentrasikan pikiran kita, kita fokuskan pikiran kita supaya apa yang nanti kita pelajari bersama-sama ini mendapatkan satu pemahaman yang lebih luas, satu pemahaman yang lebih dalam,
dengan tidak menyalahkan pemahaman-pemahaman yang sudah ada. Jadi tujuannya bukan untuk menyalahkan sebuah pemahaman atau sebuah tafsiran yang sudah ada. Ini sekedar mungkin bisa menambahkan supaya pemahaman kita terhadap surat Al-Alaq ini bisa lebih dalam, bisa lebih luas, sehingga memberikan satu hidayah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan gambarkan dulu ayatnya. Di sini dinyatakan oleh Allah, Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Di dalam surat Al-Alaq ini diawali dengan satu kalimat perintah. Saya akan bacakan kalimat ayat tersebut. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat yang terangkum di dalam surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ayat ini dimulai dengan satu kalimat perintah yang mana pada saat ini adalah merupakan wahyu yang pertama. Artinya sebelum Allah berbicara yang lain, sebelum berbicara masalah sholat, masalah zakat, masalah jihad, masalah apapun yang menjadi sebuah perintah Allah, bahwa perintah yang pertama yang diturunkan oleh Allah dan sebagai wahyu yang pertama adalah perintah membaca. Kalau kita urai kalimatnya, ini asal kata daripada qoro'ah, kemudian menjadi yaqra'u, kemudian menjadi iqra. Fi'il madinya qoro'ah, fi'il mudhari'nya yaqra'u, dan fi'il amrnya yaitu iqra. Jadi diawali dengan fi'il amr, yaitu satu kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari alaqah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Alamal insana bil qalam, yang mengajarkan kepada manusia dengan melalui pena. Alamal insana malam ya'lam, dan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum mereka ketahui. Kalau kita melihat berdasarkan pengalaman dan juga realita dalam kehidupan, membaca itu mempunyai satu manfaat bagi orang-orang yang membaca. Dan manfaat yang paling utama pada saat kita membaca, kita akan mendapatkan atau bisa mengakses sebuah informasi dari objek yang kita baca. Misalnya kita baca WA dari teman kita,
atau kita baca WA dari saudara kita yang jauh. Pada saat kita membaca WA saudara kita, tujuan dari kita membaca WA tersebut adalah agar kita bisa mengakses informasi. Ada informasi apa dari saudara kita yang jauh yang telah me-WA diri kita. Begitu kita baca, kita dapat mengetahui, kita dapat mengakses dari informasi atau dari berita yang disampaikan oleh saudara kita yang jauh. Atau pada saat kita membaca surat kabar misalnya, kita dapat mengakses sebuah informasi, ada apa di dalam surat kabar tersebut. Bisa juga ada informasi tentang kriminal misalnya, atau informasi tentang politik, atau informasi tentang budaya, dan juga banyak lagi informasi yang kita dapati pada saat kita membaca surat kabar. Jadi kalau begitu, yang namanya membaca ini adalah untuk mengakses informasi. Untuk mengakses informasi. Jadi tujuan membaca yang paling utama adalah untuk mengakses informasi. Nah, oleh sebab itu, kalau memang membaca itu adalah merupakan tujuannya adalah untuk mengakses informasi, maka dari segala sesuatu yang dapat kita baca seharusnya menimbulkan atau memberikan masukan, pengetahuan, memberikan masukan informasi pada saat kita melakukan kegiatan membaca dari objek yang kita baca tersebut. Itu salah satunya. Kemudian di sini Allah nyatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kalau kita sedikit merenung lebih dalam, ayat ini pasti bukan perintah untuk membaca tulisan, ataupun bukan perintah untuk membaca Al-Quran. Yang pertama, yang namanya Al-Quran atau wahyu Allah itu tidak ada yang turun berbentuk tulisan. Itu yang pertama. Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Jadi yang namanya wahyu Allah atau Al-Quran ini turunnya berbentuk perkataan. Jadi tidak ada satu ayat Allah yang memberikan satu penjelasan bahwa wahyu Allah itu turunnya dalam bentuk tulisan. Nah, sehingga perintah membaca yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad ini bukan diperintahkan untuk membaca tulisan atau membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ini adalah wahyu yang pertama. Yang pada saat itu Qurannya belum ada, karena ini wahyu yang pertama. Jadi kalau dikatakan Iqra itu membaca tulisan atau Iqra itu adalah membaca Al-Quran, ini tidak masuk pada ayat ini. Karena yang pertama, wahyu Al-Quran tidak pernah turun dalam bentuk tulisan. Dan kalau seandainya ini dikatakan perintah membaca Al-Quran, pada saat itu Al-Qurannya belum ada, karena memang ini adalah wahyu yang pertama. Nah, kemudian kalau memang Nabi Muhammad khususnya pada saat itu diperintahkan untuk membaca, yang kemudian ayat ini juga berlaku kepada kita sebagai muslim khususnya dan umumnya kepada manusia, karena memang Al-Quran ini diturunkan ya buat petunjuk manusia.
Jadi Al-Quran ini bukan sebagai petunjuk orang Islam atau sebagai petunjuk seorang Muslim, tapi ini adalah petunjuk untuk seluruh manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, surat 2 ayat 185, Allah menyatakan Al-Quran itu sebagai hudan linas. Al-Quranu hudan linas. Al-Quran itu adalah tuntunan, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Ya memang pada saat manusia menerima dengan ikhlas, menerima dengan lapang, mau menjalankan Al-Quran, yang mereka mau itulah yang disebut sebagai Muslim. Tapi aslinya bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah adalah untuk petunjuk seluruh umat manusia. Nah, para pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Jadi perintah membaca yang pertama kali turun kepada Babi dan Nabi ini bukan membaca tulisan atau bukan membaca Al-Quran. Yang tadi sudah saya katakan, karena wahyu tidak pernah turun berbentuk tulisan. Yang kedua, kalau memang ini membaca Al-Quran, Al-Qurannya belum ada, karena ini adalah wahyu yang pertama. Itu yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena imajinasi orang ketika Nabi Muhammad berada di dalam Gua Hira, ini imajinasi. Orang menggambarkan dalam pikirannya bahwa turun malaikat membawa selembar kertas yang mempunyai tulisan, kemudian Nabi disuruh membaca. Padahal tidak ada wahyu Allah yang dalam bentuk tulisan. Nah, oleh sebab itu membaca pada surat Al-Alaq ini bukan perintah membaca tulisan atau bukan perintah membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari ayat ini dinyatakan Bismi Rabbikal ladzi khalaq, dan kegiatan membaca itu disandarkan atas nama Tuhan. Jadi motivasi membacanya itu disandarkan atas nama Tuhan. Karena memang awalnya ini adalah merupakan perintah dari Allah. Maka kegiatan membacanya yaitu harus disandarkan kepada Allah, bahwa saya membaca niat atas nama Allah, saya membaca niat untuk melaksanakan daripada perintah Allah. Nah, sehingga kegiatan membaca yang kita lakukan ini menjadi sebuah nilai pengabdian, menjadi sebuah nilai pengabdian. Dan ini sesuatu yang tentunya sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa perintah membaca itu adalah merupakan satu perintah yang paling awal? Karena membaca itu adalah merupakan satu gerbang dari sebuah pengetahuan. Baik pengetahuan yang sifatnya fisikal atau metafisik, pengetahuan yang dapat kita indra dengan mata kita, ataupun yang tidak dapat kita indra dengan indra fisik kita, tapi itu ada. Maka membaca itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, agar dia mendapatkan informasi-informasi, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, baik yang sifatnya fisik ataupun yang sifatnya mungkin metafisik. Dan semua kegiatan membaca itu harus disandarkan bahwa saya membaca karena Allah, saya membaca atas nama Allah. Sehingga kegiatan membaca, mengkaji, mempelajari itu menjadi satu bagian pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, kalau memang ayat ini bukan perintah membaca tulisan atau bukan perintah membaca Al-Quran, jadi ini perintah membaca apa? Ini yang perlu kita ketahui jawabannya, atau yang perlu kita pahami jawabannya. Lalu di mana jawaban itu ada? Jawaban itu ada yaitu pada ayat itu sendiri.
Di sini dinyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi apa yang dibaca? Yang dibaca adalah semua yang diciptakan. Semua yang diciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu, yaitu semua yang diciptakan. Yaitu berupa alam semesta, berupa susunan, berupa struktur dari alam semesta yang kita lihat, alam semesta yang kita saksikan. Itulah yang akan menjadi satu objek kajian ataupun menjadi satu objek yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk dibaca melalui surat Al-Alaq pada ayat 1 ini. Jadi bukan membaca tulisan, bukan membaca wahyu Al-Quran, tapi yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk membaca adalah membaca semua yang diciptakan. Membaca semua yang diciptakan. Kemudian pada ayat yang keduanya, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari alaqah. Alaqah ini ada yang menafsirkan segumpal darah, yang sebenarnya makna alaqah itu sendiri adalah sesuatu yang menempel di dinding rahim. Dia bukan hanya sekedar segumpal darah, karena alaqah ini mempunyai inti sel, yang kemudian nanti inti sel itu akan membelah menjadi 2 sel, akan membelah menjadi 4 sel, akan membelah menjadi 8 sel, 16 sel, 32 sel, kemudian terus membelah, membentuk sel jantung, membentuk sel darah, membentuk sel tulang, sel rambut, sel kulit, dan lain sebagainya, yang kemudian jumlahnya dari inti sel itu berkembang di dalam tubuh kita menjadi miliaran bahkan triliunan yang menyusun daripada struktur tubuh kita manusia. Manusia yang dijelaskan pada ayat ini, khalaqal insana min 'alaq, yaitu baca juga sebuah penciptaan manusia yang diciptakan oleh Allah dari alaqah, yaitu dari segumpal darah ataupun sesuatu yang menempel di dinding rahim seorang ibu. Nah, jadi para pencipta Al-Quran yang saya hormati, ada 2 objek yang besar yang harus kita baca di dalam kehidupan kita manusia. Jadi ada 2 objek. Jadi bukan membaca tulisan, bukan membaca wahyu Allah atau membaca Al-Quran, tapi yang harus kita baca adalah penciptaan alam semesta atau struktur dari alam semesta, dan juga pembacaan atas diri manusia itu sendiri yang tercipta dari alaqah. Di dalam ilmu pengetahuan, saya pernah mendengar ada istilah outer cosmos, ada istilah inner cosmos. Ada outer cosmos, ada inner cosmos. Outer cosmos itu adalah semesta alam yang ada di luar diri kita. Dan inner cosmos itu adalah semesta alam yang ada di dalam diri kita. Makanya ada mikrokosmos, ada makrokosmos. Makrokosmos adalah semesta alam yang terbentang, yang bisa kita lihat dengan kesadaran mata, yang bisa kita lihat dengan kesadaran indera. Dan juga ada alam semesta yang sifatnya mikrokosmos, yang tingkat kerumitannya itu ya tidak jauh berbeda dengan alam semesta makro.
Jadi kerumitan yang ada di dalam tubuh kita ini itu sama rumitnya dengan alam semesta yang dibentangkan, yang dapat kita indra, yaitu dengan indra penglihatan, indra perabahan, atau indra-indra yang diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau begitu, apa yang kita baca? Yang kita baca adalah outer cosmos dan inner cosmos. Semesta alam yang ada di luar diri kita dan semesta alam yang ada di dalam diri kita. Itu yang harus kita baca. Nah, para pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, apa output yang kita dapatkan pada saat kita mengadakan kajian-kajian tentang outer cosmos dan inner cosmos? Kalau kita mengkaji bukan hanya menggunakan pikiran dan logika kita, tapi kita juga mengkaji dengan hati dan kesadaran, ini mempunyai satu output yang sangat luar biasa. Di samping akan mendatangkan pengetahuan, kemudian juga akan mendatangkan kesadaran tentang ketuhanan. Kesadaran tentang Tuhan. Tidak bisa kajian ini mengandalkan kecerdasan otak kita sebagai kecerdasan dari jasad atau dari tubuh, tapi juga kajian ini juga harus berdasarkan hati kita sebagai kecerdasan jiwa. Kalau hanya pada tumpuannya adalah kecerdasan otak sebagai kecerdasan jasmani kita, memang kita akan mendapatkan pengetahuan, tapi kita tidak bisa menemukan Tuhan sebagai zat yang mencipta. Makanya pembacaan kita, baik itu terhadap outer cosmos ataupun inner cosmos, harus kita lakukan yang pertama dengan pikiran kita, dengan otak kita sebagai kecerdasan tubuh, kemudian juga dengan hati kita sebagai kecerdasan jiwa. Nanti akan ditemukan bukan hanya pengetahuan, tapi pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa, memberikan kesadaran akan adanya Tuhan di alam semesta ini yang mencipta, yang mengatur, yang mengurus dari semua ciptaannya. Jadi tidak hanya mengandalkan kecerdasan otak, kecerdasan pikiran, tapi juga harus mengandalkan kecerdasan jiwa yang berada di dalam hati manusia. Makanya setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, bacalah atas nama Tuhanmu semua yang diciptakan, dan bacalah bagaimana proses penciptaan manusia. Iqra wa rabbukal akram. Nanti di situ kamu akan menemukan Tuhan yang sangat mulia. Karena kita membacanya bukan hanya dengan kecerdasan otak, tapi juga dengan kecerdasan hati kita sebagai manusia yang diberikan kesadaran. Nah, para pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil contoh seorang Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Anitabi milata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kita diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim yang hanif, dan Allah telah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalila, sebagai kekasihnya. Pada saat dia mencari Tuhan, dia menjadikan bintang sebagai objek observasi, menjadikan objek penelitian, atau menjadikan sebuah objek renungan yang sangat mendalam. Dia juga menjadikan bulan, dia juga menjadikan matahari,
sebagai objek yang dia perhatikan, yang pada puncaknya dia itu bisa menemukan Tuhan. Sebelum tercetusnya sebuah kalimat, ini wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifau wa makana minal musyrikin. Aku hadapkan wajah batinku. Ini kan pernyataan dari Nabi Ibrahim. Ketika dia sudah menemukan Allah sebagai puncak daripada pencariannya. Nah, sebelum kalimat ini tercetus dari lisan Ibrahim, terlebih dahulu dia melihat bintang, dia melihat bulan, dia melihat matahari. Ketika itu menjadi satu objek renungan yang dalam bagi Ibrahim, puncaknya dia bisa menemukan Tuhan, sehingga keluarlah satu lisan yang diabadikan di dalam Al-Quran, ini wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Atau kita lihat dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 190 dan 191. Di sana Allah nyatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan itu adalah merupakan final dari seseorang yang sudah memahami tentang Tuhan. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya kejadian langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bersilih gantinya siang dan malam, la ayati li ulil albab. Itu menjadi tanda yang bisa dibaca. Itu menjadi tanda yang bisa dipahami. Itu menjadi tanda yang bisa dimengerti. Jadi kejadian langit, kejadian bumi, silih bergantinya siang dan malam, Allah bilang la ayat, itu tanda yang bisa dipahami, yang bisa dimengerti, yang bisa dibaca, li ulil albab, oleh orang-orang yang mempunyai pemikiran yang dalam. Ya, ada juga orang yang melihat matahari ya biasa aja, melihat bumi ya biasa aja. Silih bergantinya siang dan malam ya mereka melihatnya dengan biasa aja, karena mereka tidak melihat dengan pikiran dan mereka tidak melihat dengan kesadaran. Dia cuma mengandalkan indera penglihatannya saja. Pikirannya tidak digunakan untuk melihat tanda, kesadarannya tidak digunakan untuk melihat tanda, sehingga tanda-tanda Allah yang diperlihatkan ya lewat begitu saja. Tapi bagi orang yang suka merenung, suka mentafakurkan tentang peristiwa-peristiwa kejadian yang diperlihatkan oleh Allah, dia menyadari bahwa itu adalah merupakan tanda dari Allah. Makanya la ayati li ulil albab, menjadi tanda yang bisa dibaca, menjadi tanda yang bisa dipikirkan, direnungkan, kalau dia menggunakan pemikiran yang dalam. Kemudian ayat 91-nya, allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika dia menyadari tentang tanda-tanda Tuhan, koneksi dia kepada pencipta, hubungan dia kepada pencipta itu tidak akan pernah lepas. Dimanapun dia berada, dalam situasi apapun, dia tidak akan pernah lepas ingatannya, yaitu kepada Allah. Maka dikatakan allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sebuah gambaran tentang aktivitas manusia, karena manusia itu aktivitasnya tidak lebih dari berdiri, dari duduk dan berbaring. Nah, di setiap aktivitas manusia, orang yang memahami bahwa semesta alam ini adalah tanda dari Allah, mereka itu koneksinya tidak akan terputus dari Allah. Dimanapun dia berada, dia akan selalu mengingat Allah. Makanya zikron kasiron itu
lebih kita pahami kalau dia diartikan bukan mengingat yang banyak, tapi selalu mengingat. Kalau mengingat yang banyak itu ada hitungannya, tapi kalau selalu mengingat itu tidak ada hitungannya, tidak ada batasnya. Yang nanti puncaknya pada saat dia menjadikan semesta alam sebagai objek renungan untuk membuktikan keberadaan Tuhan, kemudian ketika dia menyadari tentang keberadaan Tuhan, dia tidak pernah terputus koneksitasnya kepada Allah, tidak pernah terputus hubungannya kepada Allah. Puncaknya adalah Robbana ma khalaqta hadza batila. Ada satu kesadaran yang luar biasa bahwa dia meyakini, dia mengimani, dia mempercayai bahwa tidak ada yang diadakan oleh Allah di alam semesta ini yang sia-sia. Ini puncaknya. Ada satu pemahaman bahwa apapun yang diadakan oleh Allah di alam semesta ini, semuanya tidak ada yang sia-sia. Baik yang dia ciptakan berupa struktur alam semesta berupa materi, ataupun yang dia ciptakan sebagai satu peristiwa yang dialami oleh manusia. Kan di dalam kehidupan kita juga nggak selamanya mudah dan juga nggak selamanya sulit. Kita juga nggak selamanya sehat, nggak selamanya sakit. Itu akan terus datang meliputi kehidupan kita silih berganti. Orang yang koneksitasnya itu sudah tidak terputus oleh Allah, apapun yang datang kepada dirinya, dia katakan Robbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia apapun yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pencipta Al-Quran yang saya hormati, jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ini adalah bukan perintah membaca tulisan atau bukan perintah membaca Al-Quran, tapi membaca outer kosmos, membaca inner kosmos yang ada di alam semesta ini, juga termasuk fenomena-fenomenanya, termasuk peristiwa-peristiwanya yang dialami oleh manusia. Itu menjadi satu objek kajian, objek pembacaan, sehingga kita bisa memahami keberadaan Tuhan sebagai zat yang mencipta sekaligus mengurus dari alam semesta ini. Jadi bukan baca tulisan, karena wahyu tidak ada yang turun dalam bentuk tulisan. Dan kalau seandainya baca Quran pun, ya Qurannya pada saat itu belum ada. Ini kan menjadi satu hal yang perlu kita pahami bersama. Kenapa? Karena banyak orang membaca Al-Quran dari lembaran-lembaran yang dia baca, kemudian juz demi juz, bahkan ada saudara-saudara kita yang sudah menghatamkan Al-Quran dengan bacaan yang begitu sempurna, makhrajnya sempurna, kemudian tajwidnya sempurna. Tapi pada saat dia membaca Al-Quran dengan tajwid yang sempurna, dengan makhraj yang sempurna, ketika dia membaca tidak mengakses informasi, tidak mendapatkan pengetahuan apa-apa dari yang dia baca, saya kira ini belum dikategorikan sebagai kegiatan membaca. Karena ada orang membaca Al-Quran dan ada orang yang membunyikan Al-Quran. Jadi kalau ibarat sebuah teks syair dengan intonasi, dengan ritme, dengan notasi-notasi yang ada. Nah, pada saat kita melihat apa yang tertulis di dalam tulisan syair tersebut, ketika kita suarakan atau kita bunyikan dengan aturan yang ada pada syair tersebut, itu menjadi terdengar sangat indah. Karena notnya juga beres, kemudian juga intonasinya beres, kemudian juga
mana syair yang harus ditinggikan, mana syair yang harus direndahkan, mana syair yang dapat masuk ke dalam jiwa kita, itu menjadi satu keindahan yang luar biasa. Kemudian pada saat kita membaca Quran, mahrajnya yang luar biasa, tajwidnya juga yang sangat luar biasa, itu menjadi satu keindahan untuk bisa kita dengar dengan sangat luar biasa. Tapi pada saat kita membaca tidak mendapatkan informasi apa-apa, tidak ada yang kita akses dari apa yang kita baca, itu bukan kegiatan membaca. Karena membaca adalah mengakses informasi dari objek yang kita baca. Jadi membaca Al-Quran dengan membunyikan Al-Quran, dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini dua hal yang berbeda. Yang banyak kita baru membunyikan tapi belum membaca. Karena banyak orang membaca Quran tapi tidak ada akses informasi yang dia dapatkan pada saat dia membaca Al-Quranul Karim. Nah, hadirin yang para pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berpikir lebih dalam lagi tentang membaca, di samping menimbulkan akses informasi, di situ kan juga akan terbentuk sebuah kontemplasi, juga akan terbentuk sebuah formasi. Artinya begini, kalau kita membaca dengan fokus, kemudian kita luaskan pikiran kita dalamkan pikiran kita di dalam memahami sebuah objek yang kita baca, itu kan akan menimbulkan pikiran-pikiran baru yang terus mengembang. Satu kata yang kita baca itu bisa akan memberikan pemahaman puluhan atau ratusan kata yang bisa kita kembangkan kalau kita membacanya secara fokus atau kalau kita membacanya secara benar. Satu kata yang kita pahami itu akan bisa mengembang menjadi puluhan bahkan ratusan kata dari satu kata itu. Kemudian pada saat kita membaca dengan fokus, kemudian dengan membuka pikiran yang dalam, dengan membuka pikiran yang luas, kita juga akan bisa merumuskan dari apa yang kita baca dengan pikiran yang kita dalami, paling tidak apa itu keyakinan, apa itu perbuatan yang ada di dalam diri kita, ini mempunyai satu argumentasi yang kuat karena ada rumusan-rumusan yang kita baca dari hasil pembacaan kita. Sehingga nanti baik itu outer kosmos, semesta alam, baik itu peristiwa-peristiwa kejadian yang menimpa diri kita, kebaikan, keburukan, sehat, sakit, dan lain sebagainya pada saat kita baca. Kemudian juga wahyu Allah yang kita baca, kemudian kita kumpulkan dan kita rangkum, kita dapat merumuskan, ini bisa akan menimbulkan satu argumen yang begitu kuat tentang keyakinan keberagamaan kita. Nah, nanti ujungnya pada saat kita mengenal Allah bukan dari apa kata orang ketika orang menceritakan Allah, tapi memang ada satu kegiatan yang kita lakukan, ada satu pengalaman yang kita rasakan. Dari kelapangan rezeki itu bisa kita saksikan kebesaran Allah. Dari sulitnya hidup, dari penyakit yang kita alami, dan kesehatan, kelapangan yang kita alami. Di situ kalau kita berpikir secara dalam dan secara luas, itu akan memberikan sebuah pengenalan kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Nanti beragama itu bukan lagi katanya pokoknya, tapi ada sebuah pengalaman yang mengajarkan kepada kita sehingga kita bisa memahami tentang Allah. Nah, oleh sebab itu kegiatan membaca ini menjadi sesuatu pengabdian kepada Allah yang sangat luar biasa,
Karena itu akan membuka, akan menjadi satu gerbang semesta alam yang bisa kita lihat dengan indera kita, yang bisa kita pikirkan dengan kecerdasan otak kita, bahkan bisa kita sadari dengan hati kita sebagai kecerdasan jiwa. Makanya saya katakan alat ini adalah merupakan gerbang pengetahuan dari semesta alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ayat yang terakhirnya dinyatakan oleh Allah, alamal insana malam ya'lam. Allah akan ajarkan kepada manusia, Allah akan ajarkan kepada manusia dari segala apa yang belum diketahui oleh manusia. Alamal insana malam ya'lam, Allah akan mengajarkan kepada manusia dari segala apa yang belum diketahui oleh manusia. Sumber pengetahuan adalah dari Allah, karena Dia adalah kecerdasan tanpa batas. Wa huwa bikulli syai'in alim. Kecerdasan Allah itu meliputi segala manusia, bahkan segala alam semesta ini. Jadi sebenarnya ketika manusia bisa menciptakan pesawat terbang, ketika manusia bisa menciptakan mesin mobil, mesin motor, manusia bisa menciptakan komputer, manusia bisa berteknologi, semuanya itu adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada manusia. Karena memang satu pernyataan yang jelas bahwa Allah akan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang mereka belum ketahui. Yang dulunya manusia nggak kenal TikTok, yang dulunya manusia nggak kenal YouTube, yang dulunya manusia nggak kenal teknologi yang seperti sekarang ini, itu memang dibocorkan rahasianya oleh Allah untuk manusia supaya ilmu ini terus menuntun manusia di dalam peradaban manusia itu sendiri, dan terus akan mengalami perkembangan dari pengetahuan itu sendiri yang sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang otaknya begitu cerdas bisa bikin mesin mobil? Itu adalah kecerdasan yang berasal dari Allah yang meresonansi kepada manusia. Kenapa Allah bisa membuat mesin kapal besi yang begitu sangat berat bisa terbang? Itu adalah kecerdasan Allah yang meresonansi kepada manusia. Jadi semua pengetahuan teknologi yang dimiliki oleh manusia ini bukan sekedar kecerdasan otak dari manusia, tapi memang ada ilmu yang dibocorkan, ada ilmu yang dari Allah yang meresonansi kepada manusia sesuai dengan janjinya, bahwa Allah akan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahui. Para pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, Allah itu adalah zat yang alim, yang maha berilmu atau maha berpengetahuan. Ketika sebagian ruhnya itu ditiupkan kepada manusia, maka ada bagian-bagian dari sifat Allah yang meresonansi kepada manusia. Ketika ruh ditiupkan, manusia ini bisa menjadi mendengar, karena ada sifat Allah yang maha mendengar. Tapi manusia ini tidak maha mendengar, dia cuma mendengar sebagai resonansi daripada sifat Allah yang turun kepada manusia.
Manusia bisa melihat karena ada resonansi daripada sifat Allah yang maha melihat, termasuk dengan ilmu pengetahuan. Manusia terus akan berkembang pengetahuannya tentang fisika dan tentang apa saja yang ada di alam semesta ini ketika adanya ilmu yang dari Allah yang meresonansi kepada manusia. Dan ini merupakan satu janji Allah bahwa Allah akan ajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahui. Ini umum manusia, bukan orang Islam, manusia. Jadi ilmu ini tidak ada kaitannya dengan agama. Siapa saja yang mau, yang berkehendak dengan upaya yang luar biasa, dengan upaya yang sungguh-sungguh, yang tidak putus asa di dalam mencari pengetahuan, pada saat itu Allah berikan atau Allah bocorkan pengetahuannya kepada manusia yang berkehendak untuk mendapatkan pengetahuan. Kalau sekarang ini banyak orang-orang di luar Islam yang menguasai tentang teknologi karena memang mereka punya keinginan untuk mengetahui, punya keinginan untuk menggali, punya kehendak yang sangat kuat untuk mempelajari. Nah, pada saat orang di luar Islam itu keinginannya luar biasa, kehendaknya luar biasa di dalam rangka mencari dan mengkaji pengetahuan, maka orang-orang di luar Islam itulah yang akan diberikan pengetahuan oleh Allah. Jadi masalah pemberian pengetahuan tidak ada kaitannya dengan masalah identitas keagamaan, apa itu muslim, apa itu bukan muslim. Pokoknya manusia yang berkehendak itulah yang akan diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah nyatakan alamal insana malam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang mereka belum ketahui. Ya tentunya sekarang ini melalui pendidikan yang ada di negeri kita. Siapa yang mau belajar, Allah akan berikan jalan keluar bagi orang-orang yang mau belajar, dan Allah akan berikan kepada mereka pengetahuan-pengetahuan bagi orang-orang yang mau belajar. Saya cuma ingin mengatakan, kalau kita ini sudah di atas 50 tahun, yang secara hitungan matematika ya sudah lebih dekat dengan kematian daripada oleh sebab itu saya cuma semacam berpesan kepada anak-anak kita saja ya, agar mau menggeluti tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena siapapun yang dekat dengan pengetahuan pasti peradaban kemajuannya itu akan sangat luar biasa. Kenapa negara-negara non-muslim di luar sana itu mempunyai kemajuan yang sangat luar biasa? Karena memang mereka dekat dengan ilmu pengetahuan. Sementara kita ya, terutama fenomena yang kita lihat, orang Islam yang ada di sini kita itu lebih dekat dengan politik dan kekuasaan. Bahkan fenomenanya kita lihat nilai pendidikan yang ada di negeri kita ini kurang sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh penguasa, sehingga pendidikan terasa mahal. Kemudian juga alat-alat untuk mengadakan observasi juga ini sangat kurang, sehingga kita menjadi jauh dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan itulah yang akan memajukan peradaban manusia. Ya kalau dulu muslim-muslim zaman dulu seperti Ibnu Rus, Ibnu Khaldun dan lain sebagainya
Mereka itu adalah orang-orang yang gemar sekali mengadakan penelitian, mengadakan kajian, sehingga pada saat itu Islam menjadi sangat jaya. Tapi sekarang ini justru kita ini udah malas berpikir untuk hal-hal seperti itu, yang nanti pada akhirnya ya kita banyak ketinggalannya. Iya, banyak ketinggalannya. Apalagi ini, maaf, saya bukan meremehkan tentang menghafal Al-Quran. Ini banyak sekali para guru kita menganjurkan untuk menghafal Al-Quran dengan balasan-balasan surga, dengan balasan-balasan yang luar biasa. Tapi mereka tidak memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran yang sebenarnya ilmunya itu sangat luar biasa. Jadi mereka orientasinya cuma menghafal aja, tapi tidak paham dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah sumber pengetahuan yang luar biasa. Ya bagus kita menghafal Al-Quran, karena memang itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Tapi alangkah lebih baiknya pada saat kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan satu informasi yang lebih dalam lagi dari Al-Quran itu sendiri. Bukan hanya sekedar pandai membunyikan, bukan hanya sekedar pandai mengalunkan, tapi ada pengetahuan-pengetahuan yang kita pahami dari Al-Quran itu sendiri. Ini kan sebuah, kalau menurut saya ya, kita didorong untuk menghafal Quran, tapi kita jarang sekali didorong untuk memahami kedalaman dari Al-Quran, padahal itu merupakan satu pengetahuan yang luar biasa. Al-Quran itu kan tibyana likulli syai'in, dia itu penjelas dari segala sesuatu. Nah, saya kira para pencinta Al-Quran, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat 5, yang mempunyai sebuah kesimpulan bahwa perintah Iqra itu bukan perintah membaca tulisan, perintah Iqra itu bukan perintah membaca Quran, tapi perintah membaca outer kosmos dan inner kosmos, yaitu semesta alam yang ada di dalam diri kita, yang di luar diri kita, yang kita kenal dengan ayat kauniyah, dan juga semesta alam yang ada di dalam diri kita, yang kita kenal juga sebagai inner kosmos dari semesta alam itu sendiri. Dan ini mempunyai nilai yang sangat luar biasa kalau kita mau menjalankan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan kecerdasan otak sebagai kecerdasan tubuh, dan juga menggunakan hati sebagai kecerdasan jiwa. Karena kalau sudah menggunakan otak sebagai kecerdasan tubuh, menggunakan hati sebagai kecerdasan jiwa, nanti yang kita miliki bukan hanya pengetahuan, tapi kesadaran tentang keberadaan Tuhan sebagai zat yang mencipta, sekaligus sebagai zat yang mengurus dari alam semesta ini. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan yang kita laksanakan pada kesempatan ini, sekali lagi Allah alirkan pengetahuan kepada kita untuk mengokohkan keimanan, untuk memberikan satu motivasi agar kita bisa lebih berkarya sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan kajian yang sederhana ini terus bisa berjalan, berlanjut. Oleh sebab itu, bagi siapa saja yang mengikuti kajian saya, ya tolong dikasih komen, dikasih like, dikasih subscribe, dan di share, supaya ada edukasi yang lebih luas, ada kegiatan kajian yang lebih mendalam, sehingga Al-Quran yang kita yakini sebagai satu-satunya kitab yang tidak boleh diragukan, itu sedikit demi sedikit itu kita bisa pahami dalam kehidupan kita. Saya kira ini, mohon maaf atas kelebihan dan kekurangan dari penyampaian saya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.